Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan ujian sekolah atau prediksi soal ujian sekolah. Oke, ini adalah materi tentang perpangkatan dan akar. Ya, perpangkatan dan akar. Oke, soal pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 10. Oke, jadi gini, sebelum kita memahami perpangkatan, kita harus tahu dulu konsepnya. Jadi kalau di dalam perpangkatan itu adalah, misalkan ada begini, A pangkat N. Ya, A ini sebagai bilangan pokok atau basis ya. N-nya itu adalah bilangan pangkat. Ya, bilangan pangkat dia. Ya. Oke, nah, misalkan dia begini. Ya, jadi ada konsep tuh begini dia. A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, karena basisnya sama, berarti cukup kita operasikan pangkatnya saja. Tapi karena dia perkalian, kita operasikan menjadi jumlah. Berarti A N plus M. Itu kalau dia perkalian. Kalau A pangkat N dibagi, boleh per, boleh bagi ya, sama aja. Misalkan A per A pangkat M, berarti pangkatnya kita kurang A N min M. Jadi konsepnya sederhana sekali ya. Ini aja konsepnya ya. Nah, kalau nanti ada A pangkat N dipangkatkan dengan M, berarti pangkat berpangkat, berarti kita kalikan A N kali M. Jadi sederhananya begini aja ya. Oke, soal ini berarti yang di atas itu apa kita apakan? Yang di atas kita jumlahkan ya, berarti 2 pangkat. Nah, 2 tambah 5, 7 per 2 pangkat 10. Berarti dia berapa? 2 pangkat 7 kurang 10 atau 2 pangkat min 3. Kalau tidak ada bilangan pangkat min 3, sebenarnya gini, ada lagi konsep bahwa ketika pangkatnya negatif, misalkan A pangkat min 1, supaya dia menjadi bilangan positif, nah, pangkat ini mengubahnya menjadi bilangan pecahan, berarti 1 per A, A-nya pangkat 1. Kalau dia misalkan A pangkat min 2, berarti 1 per A pangkat 2. Berarti sama, kalau ini jadi berapa? 1 per 2 pangkat 3. Kalau kita uraikan 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti 1 per 8. Oke, sederhananya begitu ya. Gampang lah pokoknya ya. Oke, soal selanjutnya. Hasil dari akar 48 tambah akar 12 dikurangi akar 27. Oke, bentuk akar ini juga lain ya. Biasanya kan bentuk akar itu kan bisa kita sederhanakan. Misalkan akar 16, 4, akar 25, 5. Tapi kalau ini tidak. Artinya dalam konteks ini adalah, pertama yang kita lakukan adalah kita mencari, misalkan begini ya. Contoh kecilnya lah. Contoh kecilnya itu adalah akar 8 lah ya. Akar 8 itu kan nggak ada. Atau kalau kita bukan nggak ada sih, ya ada mungkin koma-koma ya. Kalau kita akar pangkatkan kuadrat ya. Jadi caranya adalah kita kalikan dia. 8 itu berapa kali berapa? Jadi yang mana salah satu bilangannya harus nanti bisa di akar kuadratkan. Berarti 4 dikali dengan 2. Kan akar kuadrat dari 4 adalah 2. Sehingga 2 akar 2. Ini bentuknya. Jadi kalau begini, pertama kali adalah kita kerjakan yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 12. 12 itu berapa kali berapa? Ya bisa 6 kali 2. 6 kali 2, 6-nya enggak bisa. Ya. Selain 6 kali 2 berapa? 4 kali 3. 4-nya kan nanti bisa diakarkan kuadrat. Berarti kita tambah. Nah, kita buat ya di sini. 4 kali 3. Kalau kita sudah dapat seperti ini, ujungnya kan 3. Semua kita bagi 3 aja. Nah, bagi 3 berapa ini? Bagi 3 adalah 9 kali 3. Bagi 3 berapa? Bagi 3 adalah 16. Sudah, dapat ujungnya sama. Nah, jadi proses penjumlahan pada akar itu yang mana ujung akarnya atau akar ujungnya lah ya, itu harus sama. Jadi kalau ini kita jabarkan nanti, akar dari 16 itu 4 akar 3, ditambah akar dari 4 itu 2 akar 3, dikurangi akar dari 3, 3 akar 3. Maksudnya ininya. Nah, ini sama sudah. Ini baru bisa dioperasikan. Tinggal 4 tambah 2, 6, 6 kurangi 3, yaitu adalah 3 akar 3. Sederhananya begitu ya, sederhananya begitu ya, gampang sebenarnya ya. Yang penting kita harus hafal perkalian, harus cari-cari ya. Kalau nggak, apa rumus cepatnya apa ya? Rumus cepatnya adalah berlatih ya. Rumus cepatnya berlatih. Oke, soal selanjutnya. Ini perkalian. Nah, beda perkalian dengan penjumlahan. Kalau perkalian itu langsung saja. Berarti misalkan ini begini. Berarti 4 dikalikan dengan 2, akar 6 dikalikan dengan akar 3. 4 kali 2 yaitu adalah 8 akar
18. Oke, 18 ini bisa disederhanakan. 18 itu berapa kali berapa? 6 kali 3. 6-nya nggak bisa. Selain 6 kali 3 ada nggak? Ada. Berapa? 9 kali 2. Ya, berarti 8. Nah, 9 kali 2. Akar dari 9 berapa? 3. Nah, akar 9 2, 3. Karena nanti kan 8 dikali akarnya. Berarti 8 kali 3. 8 kali 3 adalah 24. Akar 2. Udah, begitu doang. Udah ya? Oke. Untuk yang soal nomor 4, silakan dikerjakan. Nanti dikalikan dulu. Ini boleh dijabarkan. 75 itu berapa kali berapa misalkan gitu ya. 75 itu berapa kali berapa? Ada pokoknya. Pokoknya kalau 75 itu pasti 5 lah. 5 belakangnya ya. 5 bukan 5 berapa ya. Ini silakan dikerjakan nanti ya. Silakan dikerjakan buat oleh-oleh ya. Nah, buat oleh-oleh untuk latihan ya. 75 itu berapa kali berapa. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Persegi ukuran sisi. Jadi kalau persegi itu diasumsikan kan begini, diasumsikan. Persegi itu kan begini, sama sisinya. Ya. Berarti panjang sisinya sama. Ya. Sama panjang sisinya. Ya. Berapa panjang sisinya? Akar 2. Oke. Tentukan luasnya. Ini sebenarnya adalah bentuk dari perkalian perkalian akar saja. Apa luas persegi? Kita harus tahu luas persegi. Luas persegi itu adalah S kali S atau sisi kali sisi. Artinya berarti kalau ini adalah akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 berapa? Akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 kuadrat adalah 2 cm kuadrat. Udah, seperti itu doang. Ya, kalau dia persegi panjang ya udah berapa kali berapa gitu ya. Kalau dia jajar genjang ya sesuaikan dengan rumus jajar genjang. Oke. Soal yang selanjutnya, bentuk sederhana dari 3 akar pangkat 2 dari 24 ditambah 2 akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 6 dibagi. Oke, ini kita sederhanakan dulu. Ini kan sudah ada. Ya, ini nggak bisa diapa-apain 6 ini. Ya, tinggal kita bagi 6. Dibagi 6 berapa ini? Nah, dapat kan? Berarti kalau dibagi 6 3 akar 4 dikali 6. Nah, kuncinya kan ini. Nah, kalau udah dapat kan 2 akar 6. Udah sama nanti akarnya. Ya. Ini juga sama, belakangnya 2. Tinggal kita bagi 2, yaitu adalah berapa? Ya, 4 kalikan 2 dikurangi akar 2. Sudah seperti ini, tinggal kita uraikan. Akar 4 2 kali 3 6 akar 6 ditambah 2 akar 6 per ya akar 4 2 akar 2 dikurangi akar 2 sama dengan jumlahkan 6 tambah 2 8 akar 6 per ini kan 2 ini koefisien 1 2 kurangi 1 1 berarti 1 atau 1 akar 2 atau akar 2 ini kita langsung bisa sederhanakan, ini kan perkalian, bagi saja. Nah, jadi kalau dibagi berapa hasilnya? 8 akar 3. Oke, begitu saja. Oke, bisa dipahami ya. Oleh karenanya dilatih. Silakan nanti ini dikerjakan. Ini bisa, ya pasti yang lain bisa. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.